Shalom, selamat malam. Malam. Tolong dikecilin sedikit, sayang. Halo, Suaranya. selamat malam. Maaf, lagi di jalan. Selamat teman-teman. Kita Iya, ibadah. iya. Ya nggak apa-apa kak. Saya tuh. Mari kita memuji menyembah Tuhan.
Yes Tuhan, kami percaya Engkau ajaib Tuhan bagi setiap hidup kami Tuhan. Waktu-waktu ke depan Tuhan berkati pembicara kami Tuhan, karena tak lihat Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu. Urapi dan mulut bibir hamba-Mu ini Tuhan, sehingga bisa menyampaikan isi hati-Mu kepada kami semua. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Shalom semuanya. Silakan Pak. Ya, puji Tuhan. Saya bisa gabung ya, sekalipun maaf ini lagi di jalan. Tadi habis pelayanan dari Malang, ini perjalanan ke Surabaya. Salam kenal buat semuanya. Ya, saya Lia. Hari ini tema firman Tuhan tentang puasa ya. Kalau ngomong soal puasa ini, orang biasanya kadang bingung juga gitu. Kenapa sih kita puasa dan kenapa Tuhan itu mengajarkan kita untuk berdoa dan berpuasa. Tuhan Yesus dengan jelas mengatakan ketika ada orang yang kerasukan setan, murid-muridnya berusaha untuk mengusir, tetapi nggak bisa gitu. Dan ketika Tuhan Yesus yang menghardik, kok langsung keluar gitu kan setannya. Lalu Tuhan katakan yang jenis ini cuma bisa diusir dengan berdoa dan berpuasa. Jadi benar-benar ada perbedaan ya yang bisa kita pelajari di sini. Ternyata puasa, doa dan puasa itu memang benar gitu. Jadi ketika saya pelajari juga sebenarnya apa sih arti puasa? Kalau perempuan itu sukanya ya puasa sekaligus turunin berat badan gitu kan, atau puasa supaya untuk kesehatan itu juga bisa gitu. Cuman intinya bahwa puasa itu lebih daripada itu semua tentang kelepasan dan pemutusan dari ikatan-ikatan. Sorry ya, boleh tolong dikecilin lagi sedikit musiknya, Roni? Ya, thank you. Dan dari yang saya baca ayat firman Tuhan, sebentar, gimana caranya saya bisa share ayatnya sebentar. Apakah masih atau saya yang putus ya? Putus ini.
Shalom, tes tes 1 2 3. Koneksi sepertinya. Baik, kita tunggu saja. Ya, kita memuji menyembah Tuhan nih sambil menunggu. Percaya Kau yang berjanji setia, berharapanku selalu ada di dalamku. Kau tidak akan menyerah. Sepertinya Kak Lia masih berusaha untuk bergabung ya, antara koneksi saya ke koneksi beliau. Saya terima Bu bisa. Seluruh hidupku dalam genggamanmu, aku punya Tuhan yang besar, sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Kemenangan darimu. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Sebentar ya, karena kali ini masih bisa masuk. Saya terima nggak bisa? Ada di dalammu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggamanmu. Haleluya. Ku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanmu, bersemangat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan ya. Tadi Nggak apa-apa. ya dari ayatnya Joel pasal yang kedua ya tadi kita datang kepada Tuhan. Jadi
kita datang pada Tuhan dengan berpuasa, dengan menangis, dengan meratap gitu. Itu adalah dari kedalaman hati kita. Tuhan itu melihat kesungguhan hati kita, sehingga arti dari puasa itu intinya adalah karena kerinduan akan adanya pemulihan, kerinduan akan adanya perubahan, dan kerinduan di mana kita mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan kekuatan kita. Jadi bukan lagi tentang aku fokus atau karena apa ya, hal-hal yang lain memaksakan keinginan kita, enggak. Tapi hari-hari kemarin itu Tuhan mengingatkan saya bahwa ketika kita berpuasa sebenarnya kita sedang in the battle, kita sedang dalam pertempuran, dan Tuhan katakan puasa yang aku kehendaki adalah di mana memutuskan setiap belenggu-belenggu kelaliman. Jadi di sini artinya bahwa kita puasa bukan untuk yang lain kecuali kita sama Tuhan itu jadi satu kesatuan, di mana bukan lagi kita, bukan lagi kekuatan kita, tapi kuasa Tuhan yang bekerja melalui kita. Dan saat berpuasa itu sebetulnya kita sedang menanggalkan keinginan kita atau kenyamanan atau kedagingan, keinginan keakuan kita, keegoisan kita, kenyamanan bahkan, dan untuk memberikan hidup kita, hati kita sepenuhnya dengan tujuan untuk memutuskan setiap belenggu itu. Ya, saya cuman sorry nih di jalan, jadi saya nggak bisa bacakan ayatnya. Cuman dengan jelas bahwa Tuhan mengatakan puasa yang aku kehendaki adalah untuk memutuskan setiap belenggu kelaliman. Karena itu adalah kerinduan hati Tuhan. Tuhan nggak mau kita itu terikat. Tuhan nggak mau ada seorang pun yang binasa. Tuhan nggak mau ada seorang yang dikuasai oleh roh jahat. Kan? Itu kisahnya Tuhan mengusir roh jahat. Itu benar-benar kenapa kok di momen itu Tuhan mengatakan tentang berdoa dan berpuasa. Karena ketika orang tersebut kerasukan setan, itu berarti kan ada roh lain, kuasa roh lain yang membelenggu orang tersebut. Dan ketika kita berpuasa, kita sedang satu tim dengan Tuhan, kita satu tim dengan Tuhan, dan kuasanya Tuhan itu yang bekerja dalam kehidupan kita. Karena itu dikatakan bahwa puasa itu seperti kalau kita itu sedang apa ya, saudara kalau mau punya tubuh yang kuat itu kan makan protein, makan daging gitu kan. Nah, saat kita berpuasa, roh kita yang justru semakin kuat. Sekalipun kelihatannya kita lapar gitu kan, secara daging kita bisa kayaknya lemah. Tapi justru kebalikannya, roh kita yang semakin kuat. Kematian daging adalah awal kebangkitan roh. Karena keinginan daging dan keinginan roh itu bertolak belakang. Keinginan daging dan keinginan roh itu benar-benar berlawanan. Sehingga saat kita berpuasa, otomatis kan kita nggak makan. Otomatis kan daging kita itu lemah, gitu kan. Kalau puasa itu mikirnya udah nggak makan lagi gitu. Puasa ya fokusnya ke Tuhan aja. Kadang nih kalau misalnya siapa di sini yang kalau pagi mikir, waduh nanti makan siang makan apa ya, lalu siang udah mikir lagi nanti sore atau nanti malam makan apa ya. Tapi kalau puasa kan nggak mikir makan gitu, fokusnya diarahkan kepada bukan lagi makanan tapi kepada Tuhan terus gitu. Saya sendiri merasa ya saudara ya, ini bukan sok-sokan rohani, bukan, tapi justru ketika saya berpuasa itu saya merasa justru pada saat saya nggak puasa itu saya merasa kayak ngerasa nggak kuat gitu, bahkan menghadapi persoalan-persoalan yang di luar kemampuan saya gitu. Saya bilang saya nggak bisa nih, saya harus puasa, istilahnya malah rohnya tuh kayak berasa lemes gitu loh. Tapi ketika berpuasa justru itu sedang menguatkan roh kita. Karena itu
Kenapa kok ada kuasa dalam kuasa? Karena kita ini sebenarnya manusia roh. Saudara dan saya ini manusia roh loh. Coba kita lihat, kalau ada orang mati di peti ya, itu badannya masih kuat. Mungkin masih cantik, masih ganteng gitu kan. Masih utuh semua tubuhnya. Tapi udah nggak ada kehidupan. Karena roh yang menghidupkan, daging sama sekali nggak berguna. Ada loh firman Tuhan katakan seperti itu. Jadi mana yang jauh lebih penting, memberikan makan roh kita, menguatkan roh kita, atau menguatkan daging kita. Nah, firman Tuhan juga mengajarkan ya, latihlah dirimu untuk beribadah. Berdoa dan berpuasa itu beribadah. Kalau latihan jasmani, terbatas manfaatnya ya, atau gunanya hanya untuk kehidupan sementara ini, untuk tubuh kita ya kuat melatih otot. Tapi beribadah berguna dalam segala hal, kata Tuhan kan. Bahkan untuk kekekalan. Karena itu, ayo ya, supaya malam hari ini kita sama-sama belajar firman Tuhan, bahwa ternyata Tuhan itu mau kita semakin mengerti. Puasa itu bukan untuk memaksakan Tuhan atas keinginan kita sendiri. Kadang, Tuhan aku sudah demo loh ya, ini aku udah puasa loh. Tuhan harus turuti kemauanku ya. Tuhan, aku mau ini yang terjadi gitu. Fokusnya bukan lagi ke diri sendiri ternyata. Ketika kita puasa, fokus kita bukan untuk diri kita sendiri. Tapi fokus kita kepada apa nih kemauan Tuhan, apa nih kehendak Tuhan, dan kita sedang berdoa, mendoakan buat mungkin orang-orang yang di sekitar kita, di mana puasa yang aku kehendaki, kata Tuhan, adalah memutuskan setiap belenggu kelaliman. Dan disitulah tujuan kita berpuasa, saudara. Dan biarlah kerinduan yang Tuhan taruh di dalam kehidupan kita untuk kita berpuasa, nanti Roh Kudus akan memberikan pemahaman gitu ya. Ini ngomongin soal puasa ini dalam juga gitu kan. Tapi enggak, terus puasanya itu yang harus gimana, Pastor? Misalnya, ya ada orang yang puasa kayak setengah hari, bukanya jam 3, ada yang sampai jam 6. Gitu. Bahkan adik saya tuh sampai pernah puasa 3 hari nggak makan sama sekali. Saya masih belum bisa sebenarnya puasa 3 hari nggak makan sama sekali, cuma minum. Dia dapat kerinduan dari Tuhan untuk lebih sungguh-sungguh gitu loh sama Tuhan. Karena itu ya nggak kerinduan itu nggak bisa dipaksakan, karena memang Tuhan sendiri yang mengatakan bahwa dari Elohimlah yang bekerja memberikanmu kemauan dan kemampuan bertindak menyenangkan hati Tuhan. Jadi nggak bisa dipaksain gitu. Itu tuh dari Tuhan. Ketika ada kerinduan untuk berdoa, ada kerinduan untuk berpuasa, saya katakan itu dari Tuhan. Itu dari Roh Kudus. Tuhan yang mengatakan, aku yang menarikmu dengan kasih setiaku. Jadi kalau kita bisa ada kerinduan sama Tuhan, kita bisa ikut seperti ini ya, malam-malam loh, dengerin renungan firman Tuhan itu nggak semua orang loh mau denger gitu kan. Apalagi ini saya di mobil lagi goyang-goyang, saudara pusing nggak? Saya goyang-goyang gini. Tapi saya percaya nggak ada yang kebetulan, dan setiap kita mendengar firman Tuhan, setiap firman yang ditaburkan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Ayo saudara, ini satu kesempatan ya buat kita semua untuk dipakai Tuhan. Tuhan mau pakai hidup kita. Oke Tuhan, aku mau ya, karena mengikut Tuhan itu, Tuhan katakan mengikut Tuhan itu nggak mudah. Tuhan kalau ngajak itu nggak yang ayo kita jalan-jalan gitu kan. Kalau saudara mungkin pernah diajak teman atau orang-orang yang dekat dengan saudara, ayo kita jalan-jalan yuk ke Bali lah, kemana gitu. Tapi Tuhan ngajaknya gini, kalau kamu mau ikut aku, pikul salib gitu kan, menyangkal diri dan ikutlah aku. Loh, Pastor ngapain pakai pikul salib? Bukannya Tuhan udah pikul salib? Maksudnya menyangkal diri di sini, saudara, pikul salib bukan kita mikul salibnya Tuhan Yesus yang pakai kayu berat itu, enggak. Tapi artinya adalah kita menyangkal diri itu enggak lagi mengikuti keinginan kita sendiri, tapi kita mengikuti kehendak Tuhan. Menyangkal diri itu enggak lagi nurutin maunya kita sendiri atau
karepnya kita gitu ya. Tapi apa nih yang Tuhan mau? Aku mau ikut Tuhan gitu, saudara. Dan melalui berdoa dan berpuasa itu nggak enak sebenarnya, nggak ada orang yang apa ya, orang tuh biasanya tuh menghindari yang sakit, yang nggak enak, tapi mencari kenyamanan gitu kan. Nah, saat kita berpuasa tuh nggak enak sebenarnya. Orang makan itu senang, saya suka makan gitu. Tapi justru itulah, justru di saat itulah, saat daging kita lemah, roh kita yang akan semakin kuat, dan otomatis kepekaan kita akan suara Tuhan, kepekaan kita akan kehendak Tuhan itu semakin tajam, karena fokusnya udah ke roh gitu loh. Ya, boleh katakan bersama saya, kita itu manusia roh. Saya manusia roh ya. Saya manusia roh yang tinggal di tubuh. Tubuh yang sementara, tapi roh kita kekal. Karena itu jauh lebih baik untuk memberi makan roh kita daripada memberi makan daging kita. Ada lagi ayat berkata, sekalipun mungkin bertambah usia atau tubuh semakin melemah, tapi roh kita harus terus semakin kuat di dalam Tuhan. Amin. Dan biarlah melalui perenungan firman Tuhan malam hari ini, setiap kita dimampukan Tuhan, diberikan kerinduan untuk mengambil waktu khusus untuk berdoa, berpuasa. Untuk apa? Nanti Tuhan juga pasti akan taruh dengan di hati saudara. Ayo mendoakan si A, ayo mendoakan si B. Sekali lagi, berpuasa bukan untuk hanya untuk keinginan-keinginan kita sendiri, tapi kerinduan yang Tuhan taruh, seperti yang Tuhan katakan, memutuskan setiap belenggu-belenggu kelaliman. Saya percaya Tuhan mau pakai hidup saudara dan saya, Tuhan mau berpartner dengan saudara dan saya untuk menjadi timnya Tuhan gitu kan, menjadi ambasadornya Tuhan di dunia ini. Ayo kita bersama dengan Tuhan melakukan perkara-perkara yang besar, dan memang menjadi timnya Tuhan itu gampang-gampang sulit ya, nggak selalu mudah gitu. Tapi saya percaya bahwa kekuatannya bukan dari kita, tapi karena ada roh Tuhan yang bekerja dahsyat dalam kehidupan kita, dan roh Tuhan itu yang akan memampukan kita. Roh kebenaran itu yang akan terus menuntun kita kepada seluruh kebenaran, yaitu Yesus. Ya, dan mungkin ada yang mau bertanya di sini, boleh tulis di sana ya, bisa tulis di sini kalau mau bertanya gitu, apa boleh juga nih. Sorry, saya nggak persiapan ya, catatannya banyak nih ayat-ayat yang bagus yang saya bisa share soal puasa, karena memang di saat ini juga di gereja kami, gereja YAS ya, saya dari gereja YAS Yesus Hidup Sejati, hari-hari ini sedang berpuasa juga. Tuh, kita ada puasa 40 hari sebenarnya. Iya. Kalau ada yang mau ditanyakan mungkin bisa juga nih ya. Ya, salam kenal ya buat semuanya. Salam kenal ya. Selamat datang juga buat yang bergabung, ini pertama kali nih saya. Belum kenal juga nih sama hostnya. Cuman nggak bisa ya, kalau chat gitu, live chat, bisa nggak ya? Oh, bisa ya? Kenapa? Iya, Pastor, paling nanti ada komen ya kalau mau bertanya gitu ya. Oh, iya. Ada Boleh yang juga. komen nanti kalau yang Boleh mau juga. bertanya gitu ya. Iya, Iya, tetap. shalom. Ini sepertinya Iya. Pak Daniel nih ya, Church Blitar. Shalom. Iya. Kok pas juga ya, saya tuh pas hari-hari ini juga hmm, lagi semakin ini nih, pengen tahu nih, mana sih Tuhan, maksudnya puasa ini gimana sih Tuhan, gitu kan, supaya nggak salah gitu motivasinya. Iya. Kalau di mana nih, Peran ini di Kupang ya? Perkumpulan Pemuda Kristen Kupang.
juga baru. Nama saya Dani. Saya juga baru Oh, join. Saya coba bantu-bantu aja. oh oke. Mereka kayaknya persekutuan anak Kristen di Kupang. Kemarin-kemarin Oh, itu Daniel saya di yang mana? Di Kupang makanya juga? hari ini jadi saya MC. Oh, di Jakarta. Oke, oke, oke. Saya di Iya, Jakarta. salam kenal. Iya. Salam kenal. Masih belum ada yang Dilihat banyak ya. komentar nggak ada Ini kayaknya baru pertanyaannya. yang Iya, tadi dari ketua bahwa ini kita nggak bisa lebih dari maaf 30 agak menit putus. sebenarnya. Pastor. Oh, oke oke. Berarti Nggak bisa lebih dari 30 menit. Iya. Iya. Oke, jadi saya kita nyanyi satu boleh, lagu, boleh. kemudian Pastor Lia Boleh. nanti tutup dengan doa dan doa syafaat ya. Boleh ya? Iya. Oke. Terima kasih sharingnya Pastor Lia. Saya percaya sangat memberkati semua. Mari kita tutup ibadah pada malam hari ini. Kita menyanyikan Baik. satu lagu, Ya. kemudian Pastor Lia akan mendoakan secara syafaat dan penutup. Yuk. Tuhan adalah pengharapanku, ku percaya hanya kepada Yesus adalah perlindunganku, Engkau yang selalu kupuji. Tuhan, Kau pengharapanku, ku percaya hanya kepada Yesus adalah perlindunganku, Engkau yang selalu kupuji. Mulutku penuh dengan pujian kepada Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepada-Mu, ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepada Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepada-Mu, ya Silakan Ya, Pastor Lia. terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kesempatan malam hari ini Tuhan, kami boleh sedikit merenungkan kebenaran firman Tuhan tentang berpuasa. Terima kasih buat pengertian yang Tuhan berikan pada kami. Terus Tuhan singkapkan apa yang menjadi kerinduan hati Tuhan kepada setiap kami anak-anak-Mu. Bapak, biarlah apa yang menjadi kerinduan Tuhan itu menjadi kerinduan kami. Apa yang menjadi kehendak Tuhan itu yang menjadi kehendak kami. Dan apa yang menjadi rencana dan rancangan Tuhan itu menjadi rancangan dalam kehidupan kami. Bapak, kami tahu it's not about us anymore, Lord. Kami tahu ini bukan tentang kami lagi, tapi ini semua tentang Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu, Tuhan, jadilah kehendak-Mu atas kehidupan kami. Kami tahu bahwa hidup kami bukannya kami lagi, tapi Yesus yang hidup di dalam kami. Dan saat ini, Bapak, kami berdoa bagi semua yang mengikuti live
pada malam hari ini Tuhan, Roh Kudus sendiri yang bekerja atas kehidupan kami secara personal. Tuhan yang memberikan kami kemauan dan kemampuan untuk bertindak menyenangkan hati Tuhan. Bapak, kami tahu bahwa hidup kami sudah dibeli oleh Tuhan. Dan kami tahu bukannya milik kami lagi, tapi biarlah mulai saat ini Tuhan, mulai detik ini, Roh Kudus yang terus menuntun hidup kami, Roh Kudus yang terus memampukan kami untuk selalu hidup di dalam kebenaran Tuhan. Terima kasih Bapak buat semua yang sudah mengikuti, biarlah saat ini terimalah berkat yang terbaik, berkat yang sempurna dari Bapa, Putra yaitu Yesus Kristus, dan juga persekutuan yang intim dengan Roh Kudus. Mulai saat ini Bapa, penyertaan kuat kuasa-Mu juga menyertai hidup kami mulai saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Kami terima semua yang terbaik di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Amin. Thank you. Amin. Itu pelayanannya, Ya, Pastor Lee. Yesus bless semuanya. Salam. Bye-bye.